Tertipu? Tertipu apa? Tracy menatapnya dengan curiga. Itu Duka baru menyadari bahwa dia keceplosan untuk sesaat dia tertegun, entah bagaimana harus menjelaskannya. Pada saat ini Daniel kembali dari luar. Duka buru-buru berkata dengan suara rendah, "Tracy, nanti saja baru dibicarakan lagi." Tracy tidak lanjut bertanya. Dia menatap Daniel dengan tatapan yang semakin tajam. Pria brengsek, sengaja mengajak Lois ke bar Kaisar, juga menjelek-jelekanku di depan Lois. Lihat saja bagaimana aku membereskanmu. Tadi Daniel menerima panggilan telepon dari Tuan Besar. Di dalam telepon, Tuan Besar menanyakan alasannya tidak pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Victoria, juga bertanya kemana dia pergi. Daniel berkata bahwa Duka sedang ada urusan mendesak, jadi dia datang kemari dulu dan nanti baru pergi ke rumah sakit. Tuan Besar mengingatkannya harus sampai di rumah sakit sebelum pukul 10 malam. Daniel pun berjanji. Dia melihat waktu, ternyata sudah pukul 9 lebih. Dari sini ke rumah sakit membutuhkan cukup waktu, maka ia harus pergi 10 menit lagi. "Daniel, anggurmu datang. Coba bagaimana rasanya?" Duka merasa bersalah, maka ia sengaja menyenangkan hati Daniel. Pelayan sudah menuangkan setengah gelas anggur untuk Daniel. Daniel menyesapnya sedikit, lalu berkata dengan datar, "Cukup enak." Presiden Daniel, mengintip adalah tindakan yang melanggar hukum. Apa kamu tahu? Tiba-tiba Tracy berkata seperti itu. "Apa?" Daniel menyipitkan matanya. "Kenapa? Haruskah aku mengeluarkan bukti?" Tracy memperlihatkan sebuah foto di ponselnya. "Ini adalah mainan perusahaan kalian, kan?" Daniel melihatnya. Itu adalah dua robot merpati yang sudah meledak hingga hancur. Bukankah ini adalah penelitian kecil Carlos? Mengapa bisa ada di tangan Tracy? 2 kali berturut-turut kamu memasukkan produk jelek ini ke rumahku untuk diam-diam memotretku." Tracy mengambil kembali ponselnya lalu berkata dengan dingin, "Aku sedang mempertimbangkan mau menuntutmu ke pengadilan atau tidak." "Mengintip? Apa benar?" Duka menatap Daniel dengan tercengang, hampir tidak menyangka bahwa Daniel bisa melakukan hal seperti ini. "Tuntut saja." Daniel menunjukkan ketidaksetujuannya. "Aku juga bisa menuntutmu masuk ke rumah orang seenaknya, mengajari binatang peliharaan untuk menyerang orang. Oh ya, elang yang kamu pelihara itu adalah binatang kelas 2 yang dilindungi oleh negara. Pemerintah melarang kita memeliharanya secara pribadi. Tindakanmu ini melanggar hukum." "Apa yang kamu tahu? Aku punya surat izinnya. Aku memeliharanya secara legal." Tracy memelototinya dengan dingin. "Kamu sungguh memelihara elang?" Duka terkejut hingga wajahnya pucat. "Iya, 1 ekor." Tracy berkata dengan datar. Elang itu cukup hebat. Ini adalah karya besarnya." Daniel mengangkat tangannya melihat beberapa bekas luka yang dalam. Sampai sekarang masih belum pulih total. "Astaga, ini adalah cakaran elang itu." Duka tercengang. "Kamu yang memiliki kemampuan bertarung saja bisa dicakar hingga seperti ini. Bagaimana denganku?" "Sebelumnya, saat di hutan dekat Gunung Luke Hill." Daniel menatap Tracy dengan dingin. "Jika aku tidak menolongmu tepat waktu, kedua mata indahmu
sudah hilang sejak awal. Aku tidak menyuruhmu untuk menyelamatkanku, Tracy berkata dengan nada kesal. Baik. Daniel menganggukkan kepala, kemudian memperingatkan dengan serius. Hari ini, elang peliharaanmu mengagetkan putra dan putriku, dan aku tidak membuat perhitungan denganmu. Anggap sebagai peringatan pertama dariku. Jika terjadi lagi, aku pasti akan mencabut bulunya dan memasaknya. Kamu berani? Tracy menaikkan alisnya. Lihat saja, aku berani atau tidak. Daniel memelototinya dengan dingin lalu berdiri dan hendak pergi. Aku pergi dulu, Duka. Kamu jaga dirimu sendiri. Daniel. Duka memanggilnya 2 kali. Daniel tidak merespon. Melihat Daniel pergi, Duka menatap Tracy, dalam hati merasa sangat panik. Tracy, kenapa kamu memelihara elang? Karena suka, jadi aku memeliharanya. Tracy menjawab dengan dingin. Kenapa? Tidak. Duka menatapnya dengan tak berdaya. Aku hanya merasa elang terlalu buas. Aku sarankan lebih baik pelihara binatang lain. Jika kamu suka burung, aku sarankan pelihara burung beo kecil. Beo kecil? Entah mengapa Tracy merasa sangat akrab dengan kata ini. Tracy, aku sudah memesan tiket pertunjukan opera. Malam ini kita nonton bersama ya? Duka bertanya dengan hati-hati. Tidak perlu, aku masih ada urusan. Tracy merasa tidak tertarik. Ia bangkit dari tempat duduknya dan pergi. Melihat Tracy pergi, Duka tidak merasa tidak rela, malah sebaliknya bernafas lega. Dia menundukkan kepala dan melihat bekas luka di cekungan antara telunjuk dan jempol kanannya. Itu adalah bekas gigitan ular pemeliharaan Lawrence Shumore. Saat itu dirinya hampir mati, jadi sekarang dia merasa sangat takut terhadap binatang buas seperti itu. Awalnya dia mengira Tracy berbeda dari kakaknya itu, tapi tidak disangka. Mengingat hewan buas itu, bulu kuduknya pun berdiri. Mobil Daniel masih berhenti di pinggir jalan. Tiba-tiba sebuah cahaya silver melintas dari sampingnya. Melihat kilasan cahaya silver itu, bibir Daniel pun menyunggingkan senyum tipis. Mobil keluarga Moore. Melihat cahaya silver itu, Thomas merasa terkejut. Keterampilan mengemudinya sangat keren. Iya, Daniel merespon lalu memberi perintah, kejar. Baik, pengawal segera menambah kecepatan dan mengejar mobil itu. Namun mobil di depan benar-benar terlalu cepat. Mereka sama sekali tidak bisa mengejarnya. Daniel mengerutkan keningnya lalu memberi perintah, minggir, biar aku saja. Baik. Pengawal itu segera mengaktifkan mode kontrol otomatis lalu pindah ke kursi samping pengemudi. Dari kursi belakang, Daniel langsung melompat ke depan dan duduk di kursi pengemudi. Setelah melakukan beberapa gerakan, kecepatan mobil langsung bertambah lalu melesat mengejar mobil yang ada di depannya. Hanya dalam sekejap mata, mobil hitam sudah berhasil mengejar. Paula melihat melalui kaca spion tengah lalu berteriak dengan cemas, "Sial, mereka berhasil mengejar." Tidak mungkin, tadi mereka sudah tertinggal sangat jauh. Naomi segera menoleh dan memeriksa mobil itu sungguh berhasil mengejar mereka. Dengan cepat kedua mobil itu melaju berdampingan, kilatan warna hitam dan warna silver melesat maju dengan cepat. Paula menoleh dan melihat lalu berseru dengan terkejut, "Orang yang mengemudi sepertinya Daniel, bukan pengawalnya." Naomi buru-buru memeriksa.
Tracy juga menoleh dan melihat, meski tidak terlalu jelas karena melihat melalui jendela, tapi dia melihat bayangan yang familiar. Daniel juga sedang melihat ke arahnya. Lebih cepat. Tracy memberi perintah. Baik. Paula sudah menambah kecepatan, tetapi tidak peduli bagaimanapun dia menambah kecepatan. Rolls Royce di sebelahnya tetap berada di sampingnya, sama sekali tidak ada jarak. Dia sangat panik hingga keringat terus bercucuran dari keningnya. Kedua tangannya menggenggam setir mobil dengan erat, tidak berani lengah sedikitpun. Sepertinya keterampilan mengemudi Daniel jauh melebihi pengawalnya. Naomi menjadi ikut tegang. Bukankah ini omong kosong? Paula mengenyit. Pengawalnya itu tidak sebanding denganku, tapi keterampilan mengemudi Daniel jauh melebihiku. Begitu hebat. Tracy menatap mobil di sebelahnya itu, lalu tiba-tiba memberikan perintah turun dari pintu keluar tol yang ada di samping itu. Hah? Paula sangat terkejut, tiba-tiba mengubah jalur. Lakukan sesuai perintahku. Tracy berseru dengan suara rendah. Baik. Paula segera pindah jalur lalu turun dari pintu keluar yang ada di samping. Rolls Royce Silver tiba-tiba pergi meninggalkan Rolls Royce hitam yang menjadi kelabakan. Jika bersaing dengan orang lain, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Namun jika seorang diri mau diperlihatkan pada siapa? Daniel tak bisa berkata-kata. Hati wanita sungguh misterius, benar-benar sulit ditebak. Dia mengira bisa berlomba dengannya, membuat wanita itu melihat keterampilan mengemudinya, tetapi tak disangka lagi-lagi mereka berdalih. Berdalih adalah naluri wanita. Daniel langsung merasa kehilangan minat, juga tidak ingin menyetir lagi. Namun karena sudah menambah kecepatan, dia tidak bisa menyerahkannya pada pengawalnya lagi, maka dia hanya bisa lanjut menyetir. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di rumah sakit Prima. Baru saja turun dari mobil, Daniel sudah melihat Sanjaya, membuatnya sangat terkejut. Paman Sanjaya, kenapa ada di sini? Tuan besar merasa tidak tenang, maka datang ke sini. Saya juga harus menemaninya. Sanjaya menjelaskan. Dia lihat sudah waktunya, jadi menyuruh saya menunggu di depan pintu. Sikapnya ini lebih baik daripada sikapnya padaku. Daniel merasa sedikit terkejut. Dia tahu bahwa selama 2 tahun ini Victoria sering melayani Tuan Besar, membuat Tuan Besar merasakan kasih sayangnya yang tulus, tapi Daniel tidak menyangka akan sedekat ini. Tuan Besar adalah orang yang sangat mementingkan solidaritas. Sanjaya menghela nafas. Selama 2 tahun ini, Nona Victoria menjaga Tuan Besar dengan sepenuh hati. Sekarang dia mengalami masalah. Wajar jika Tuan Besar memberikan perhatian. Daniel menganggukkan kepala, tidak banyak bicara. Sekelompok orang itu sudah tiba di depan kamar inap. Saat hendak mengetuk pintu, terdengar suara Tuan Besar dari dalam. Kelak, tinggallah di rumahku dengan tenang. Kebetulan di rumah ada satu gedung kecil, bisa diubah menjadi klinik. Akan memudahkanmu untuk memulihkan diri. Mendengar hal ini, Daniel buru-buru mendorong pintu dan masuk. Daniel, kamu sudah datang. Johnson menyapa dengan akrab. Cepat duduk. Daniel mengangguk dengan sopan, kemudian menyapa kakeknya. Kakek, kenapa baru datang begitu malam? Tuan Besar memelototinya dengan tidak senang. Duke ada urusan mendesak, aku pergi ke tempatnya. Daniel menjelaskan sambil menahan emosinya. Tidak apa-apa, cepat duduk. Johnson berkata dengan ramah. Daniel berjalan ke pinggir ranjang lalu melihat Victoria. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, terima kasih.
Victoria berusaha keras untuk melakukan isyarat tangan. Sekarang dia sudah membaik meskipun wajahnya masih pucat, tetapi pada dasarnya kondisinya sudah tidak bermasalah. Baguslah jika tidak apa-apa, jalani perawatan dengan baik, Daniel berkata dengan sangat sungkan. Baik, terima kasih. Victoria menganggukkan kepala lalu menatapnya sambil tersenyum. Daniel duduk di sana dengan canggung, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dia paling takut menghadapi situasi seperti ini, tidak terlalu bisa mencari topik pembicaraan. Besok, Victoria keluar dari rumah sakit. Tuan Besar langsung mengumumkan, tadi aku sudah mengatakan dia akan tinggal di rumahmu, bisa lebih mudah memulihkan diri. Sepertinya ini tidak baik. Daniel mengerutkan keningnya. Apa yang tidak baik? Dia bukan tidak pernah tinggal di rumahmu. Tuan Besar sangat bersikeras. Sebelumnya, saat Carla sakit, Victoria tinggal di rumahmu selama sebulan, dan sepanjang hari dia menjaga Carla. Apa kamu lupa? Daniel tidak bisa berkata apa-apa, tetapi di depan Johnson dan Victoria, dia juga sungkan bicara. Apalagi sebelumnya Victoria menjaga Carla, dia memang sedikit berjasa. Setelah terjadi masalah pada Tracy, Carla sering jatuh sakit. Awalnya Dr. Lily masih bisa mengatasinya, tetapi lama-kelamaan dosis obat menjadi tinggi dan akhirnya obat dokter pun menjadi tidak efektif lagi. Saat Carla jatuh sakit lagi, Dr. Lily menjadi panik. Pada saat ini Tuan Besar meminta Victoria untuk merawat Carla. Dia membawa berbagai macam obat dan akupuntur lalu memberikan pengobatan pada Carla, seperti melakukan pengobatan moksibasi dan pijatan. Melalui pengobatan yang telaten selama sebulan, Carla akhirnya membaik dan kondisi tubuhnya juga terawat dengan baik. Karena hal ini, Daniel terus merasa dirinya berutang budi pada Victoria. Disepakati seperti itu. Melihat Daniel tidak menentang, Tuan Besar pun langsung memutuskan hal ini, lalu berkata pada Dr. Lily yang berdiri di samping, besok pagi atur pemindahan Victoria ke rumah Daniel. Dr. Lily melirik Daniel sekilas lalu merespon dengan hormat, baik, Tuan Besar, saya mengerti. Apa tidak terlalu merepotkan mereka? Johnson berkata dengan sungkan setelah mendengar keputusan Tuan Besar. Tidak, rumah begitu besar dan ada banyak pelayan, tidak mungkin merepotkan. Tuan Besar berkata sambil tertawa. Selain itu, kita adalah satu keluarga, jangan sungkan. Kalau begitu, harus merepotkan kalian. Johnson mengangguk sambil tersenyum, kemudian berbicara lagi. Tuan Besar, udara di sini sangat pengap. Saya akan mendorong Anda keluar untuk mencari udara segar. Baiklah. Tuan Besar mengetuk kaki Daniel menggunakan tongkatnya. Temani Victoria dengan baik. Daniel terlihat tak berdaya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah mereka keluar, Daniel teringat suatu hal lalu bertanya, kenapa kamu bisa mengalami kecelakaan mobil? Benar-benar hanya kecelakaan atau disengaja oleh orang? Mendengar perkataan ini, tatapan ekspresi Victoria menjadi sedikit tegang. Terlintas cahaya di matanya, lalu dia melakukan isyarat tangan dengan panik. Kecelakaan. Benarkah? Daniel menatapnya lekat-lekat, merasa ada tidak beres, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Victoria mengangguk tidak berani menatap Daniel. Kalau begitu, kamu istirahatlah dengan baik. Daniel berdiri dan pergi. Victoria ingin menahannya pergi, tetapi Daniel sudah berbalik badan sehingga tidak bisa melihat isyarat tangannya. Panggilan tanpa suara juga tidak membuahkan hasil apapun. Dia pun hanya bisa dengan sedih melihat Daniel pergi. Saat Daniel keluar dari kamar inap, Sanjaya sangat terkejut. Begitu cepat sudah keluar.
tidak menemani Nona Victoria dan mengobrol lebih lama? Tidak ada topik pembicaraan. Daniel menjawab dengan sadar, "Oh ya Paman, pihak kepolisian seharusnya sudah ada kabar. Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi?" Sanjaya melirik ke arah kamar inap tempat Victoria berada, lalu menarik Daniel ke samping dan berkata dengan suara rendah, "Kabarnya itu disengaja oleh orang." "Disengaja?" Daniel menaikkan alisnya. "Siapa orang itu?" "Mungkin," Sanjaya mengecilkan suaranya, "Nona Linda." Ternyata sungguh dia. Daniel sudah menebaknya sejak awal. Dia sudah menyuruh Rian untuk memeriksa tempat kejadian adalah jalan besar yang berjarak 2 km dari rumah Victoria. Di sana penuh dengan kamera pengawas, tidak mungkin tidak bisa menemukan jejak apapun. Orang yang menabrak kabur. Keluarga Victoria malah tidak mempermasalahkan hal ini. Ada sesuatu yang patut dicurigai dalam masalah ini. Karena itu tadi dia bertanya seperti itu kepada Victoria. "Namun saya juga tidak terlalu yakin," Sanjaya berkata dengan suara kecil. "Tuan Johnson tidak ingin mengatakannya. Saya juga sungkan untuk bertanya lebih banyak." Daniel mengingat kejadian malam itu di mana Linda terkena amukan marah Tracy saat di Taman Luxhill. Berdasarkan tabiatnya, bagaimana mungkin dia melupakan hal itu begitu saja? Namun dia tidak bisa melampiaskan emosinya. Kebetulan dia bertemu dengan Victoria dalam perjalanan pulang ke rumah, maka dia pun menabraknya. Tuan Johnson khawatir jika Nona Victoria pulang ke rumah, dia akan ditindas lagi oleh Nona Linda. Maka Tuan Besar menyuruh Nona Victoria tinggal di rumah kita. Sanjaya menambahkan, biasanya Tuan Johnson tidak berada di kota Bunaken, jadi dia khawatir terjadi sesuatu pada Nona Victoria setelah dia pergi. Sebenarnya ini bisa dimengerti. Kalau begitu, kenapa tidak menghukum Linda? Daniel sungguh tidak mengerti. Dia bahkan berani menabrak adik kandungnya. Ini adalah perbuatan pembunuhan. Jika Victoria tidak bernasib baik, dia bisa kehilangan nyawa. Iya, saya juga berpikir seperti itu. Sanjaya menghela nafas. Namun, mereka berdua sama-sama putri kandungnya. Tuan Johnson mungkin memiliki pertimbangan sendiri. Kabarnya beberapa hari ini dia sudah mengurung Nona Linda, bersiap untuk mendidiknya dengan baik. Johnson terlalu lembut, cepat atau lambat, cara mendidik seperti ini akan menimbulkan masalah. Daniel malas bicara, dia pun berbalik dan pergi. "Beritahu kakek, aku pergi dulu." "Tuan Daniel tidak tinggal lebih lama. Nanti jika Tuan Besar tidak melihatmu, dia akan marah-marah lagi." Perkataan Sanjaya belum selesai, Daniel sudah buru-buru masuk lift. Sanjaya pun menghela nafas, lalu berbalik badan dan pergi mencari Tuan Besar. Baru saja Daniel masuk ke dalam mobil, ponsel yang satu lagi berbunyi. Meskipun sudah mengganti nomor, tetapi sekali lihat dia langsung tahu bahwa itu adalah nomor Tracy. Dia melakukan isyarat tangan menyuruh Thomas dan yang lainnya diam, kemudian menjawab panggilan telepon itu. "Halo? Cepat datang jemput aku. Ini adalah perintah Ratu." "Kamu di mana?" "Bar Kaisar. Aku akan sampai dalam setengah jam." Setelah mengakhiri panggilan, Daniel segera memberi perintah kepada Thomas. "Minta Hartono bawa mobil Pagani, kita bertemu di sekitar Bar Kaisar." "Baik." Thomas segera menelpon untuk memberi kabar. Pada saat ini Hartono yang malang masih dihukum berlutut saat menerima panggilan telepon dan disuruh membawa mobil ke sana. Dia langsung gembira hingga ingin melompat, tetapi lututnya sangat lemas, hampir saja membuatnya jatuh tersungkur.
Tidak apa-apa kan? Apa masih bisa menyetir? Bisa. Aku akan segera ke sana. Hartono buru-buru turun ke garasi bawah tanah untuk mengambil mobil. Melihat bayangan Hartono yang terlihat gembira, Rian merasa sangat iri. Pada saat yang sama juga merasa sangat sedih. Tuan Daniel yang tidak berperasaan malah melupakannya begitu saja. Dirinya sudah berlutut seharian di sini, tetapi dia malah tidak mencari alasan untuk menyuruhnya bangun. Kak Rian. Hartono menoleh dan melihat Rian. Rian segera meluruskan pinggangnya. Tuan Daniel menyuruhmu membawa saudara Dara pergi ke Bar Kaisar. Baik segera. Rian dan yang lainnya merasa bersuka cita. Akhirnya tidak perlu dihukum berlutut lagi, juga bisa pergi ke Bar Kaisar untuk melihat gadis cantik. Tuan Daniel masih memiliki hati nurani.